I put the lit in elite, I put the G up in Greece, king of the sea, my island rocking with me. I never needed a scene, my self-esteem big like the ting in my jeans. I only rap what I mean, rap what I seen. Only as good as your team, and I got my family with me, so my thing's supreme. Underdog, but I oversell like false promises. Beat the odds just to be the boss, still ain't got enough, I want all of it. Came from the bottom, never going back, so if they attack, then war it is. Never shook, I'm born solid, I'll have you running like politics. Put the time in to build up something real. Every day I'm grinding, no matter how I feel. My lady bring me peace, she helped me blow off steam. She like everything big, so she love my self-esteem. Aims high, got self-esteem. Don't chase the trap, the dream. Say she wanna hold palms in Crete. Got palm angels on my team. See them other guys, they're cat. I don't know why they all do that. On the grind, yeah, I got that sat. How they chat, they don't make that rap. If I ever lose mine, I'ma make that back. Manifest, yeah, I got my vision. How they talk when them dons can't see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sedang berada di SDN Lantar 3. Kebetulan hari ini kita sedang melaksanakan tes kurikulum dan pembelajaran. Hari ini kita akan mewawancara Ibu dengan Ibu Unipara. Kebetulan beliau sebagai pembimbing kurikulum di SDN Lantar 3. Langsung saja ya. Untuk pertanyaan pertama Bu, bagaimana pendapat Ibu terkait penerapan kurikulum di sekolah? Sebenarnya penerapan kurikulum itu sangat membantu ya, baik kurikulum 2006-2013 atau Merdeka sekarang dilaksanakan itu sangat membantu. Hanya saja untuk administrasinya itu merugikan guru gitu. Jadi guru itu terkonsentrasinya di administrasinya. Sementara ngajar, kita kan harus ada tugas ngajar juga. Jadi bebannya ke situ. Apalagi untuk sekarang kurikulum Merdeka itu untuk yang apa ya, yang sudah lanjut usianya, mereka itu kesulitan karena kan menerapkan teknologi. Jadi kesulitan menyesuaikan. Iya, kalau kayak saya kan istilahnya masih muda, masih bisa menyesuaikan. Di sini kan banyak guru yang sudah senior, itu menerapkan kurikulum yang berbasis teknologi itu agak kesulitan untuk menyesuaikan dirinya. Kalau dijelaskan, boleh dijelaskan Bu, letak kesulitan itu di mana gitu? Iya. Dalam menyesuaikan penerapan kurikulum yang dari awal sampai sekarang. Kalau kurikulum 2006 itu ATST ya, itu masih gampang karena masih apa ya, sistemnya yang masih dulu gitu, manual. Masih sederhana. Iya, masih sederhana, tidak mengaitkan dengan teknologi. Kurikulum 2013 sudah mulai keteter karena satu, pembelajaran itu banyak menggunakan teknologi seperti video pembelajaran dan yang lain-lain itu. Kemudian mengisi rapot di kurikulum 2013 itu sudah menggunakan aplikasi. Untuk yang lanjut, ya sebelum Dapodik kita menggunakan aplikasi tapi tidak koneksi dengan Dapodik. Itu kita sudah mulai bisa untuk penilaian. Berikutnya di tahun berikutnya ternyata harus terkoneksi dengan Dapodik. Itu kesulitan lagi kita tuh karena harus ada kerjasama dengan operator, harus ada sinkronisasi dan lain-lain. Belum lagi kaitan jaringan. Di sini tuh jaringan agak susah ya. Jadi ketika mengisi raport, kebanyakan yang masuk nge-link ke Dapodik itu agak susah. Jadi kita itu butuh waktu lama untuk mengisi raport. Kemudian untuk penggunaan video pembelajaran, kita kan kesulitannya kalau yang belum melek teknologi kayak saya aja masih kesulitan, masih adaptasi dari video pembelajaran orang lain digunakan gitu, diadaptasi disesuaikan dengan yang di sini. Apalagi sekarang kurikulum 2013 semuanya serba teknologi. Sebenarnya enak kalau untuk kita ngajar, kalau kita melek teknologi. Anak itu tidak disediakan video pembelajaran, nanti anak lebih mudah mengerti biasanya. Karena saya sudah menerapkan itu di kelas. Kalau nyetel video anak lebih mengerti sebenarnya. Cuma ini dia masalahnya. Kitanya tuh belum yang terlalu melek di teknologi gitu. Jadi ada yang bisa nggak ya gitu. Kadang kurang yakin tapi bisa gitu tuh. Sekarang raport kurikulum Merdeka itu lebih sederhana sebenarnya. Cuma itu masalahnya harus terkoneksi dan itu yang agak susah. Jadi kesulitannya lebih ke kayak teknologi, penyesuaian perkembangan zaman. Benar. Lebih kayak orang-orang yang zaman dulu kan nggak banyak menggunakan
kurikulum Merdeka bagaimana? Sudah kelas 1, 2, 4, kelas 1, 2, 4, 5 itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka. 3 dan 6 itu masih kurikulum 2013. Mungkin tahun depan sudah sudah merdeka semua. Kurikulum Merdeka. Untuk sekarang nih Bu, kesulitan yang Ibu hadapi dalam menyelesaikan kurikulum Merdeka sendiri. Jadi kan di kurikulum Merdeka tuh banyak kayak harus ngadain eskul ini, eskul itu. Jadi jam pembelajarannya ditambah. Untuk Ibu kesulitan menyelesaikan itu di bagian apa gitu? Kesulitannya mungkin saya itu di penerapan P5 ya. Karena P5 itu kan disesuaikan dengan keadaan lingkungan ya. P5 itu. Di sini itu kita baru bisa melaksanakan untuk P5 itu pengolahan sampah. Sebenarnya kan banyak ya kalau di sini. Soalnya kalau di sini kan menyesuaikan daerah tempat tinggal kan. Kalau P5 itu kan di sini kan sebenarnya banyak kayak pengolahan ikan hasil laut kan, pengolahan segala macam. Cuma kita itu ini dari segi fasilitas itu. Iya, satu fasilitasnya. Kedua, komunikasi sama orang tua itu karena di sini tuh daerah pinggiran ya, jadi kurang kayak gitu. Jadi orang tua itu agak susah diajak bersama. Seperti itu paling kesulitan kita di kurikulum Merdeka. Kalau anak-anak itu lebih enak kurikulum Merdeka karena tadi pakai media pelajarannya lebih ke teknologi, karena anak sekarang kan ke HP, pintar anak-anaknya daripada dulunya. Benar Bu. Di kurikulum Merdeka kan Bu, di situ ada metode perpanjangan waktu. Jadi kayak lebih banyak waktu belajar buat anak yang tadinya jam 10 sudah pulang, kemudian ditambah jam 12 baru pulang. Itu menurut Ibu efektif atau enggak Bu? Menurut saya sih efektif ya, karena anak-anak kan lebih bisa mengeksplor ya. Jadi ketika ada yang tidak paham di pembelajaran itu, masih bisa kita bahas gitu tuh di pembelajaran tambahan itu. Karena dulu juga saya orangnya begini pembelajaran itu saya tambah sendiri. Waktu dulu kan saya ngajar kurikulum Merdeka di kelas 1 pertama tuh tahun kemarin. Ketika anak itu harusnya pulang jam 10, saya pulangkan jam 11. Itu untuk menambah cari stung untuk mereka. Jadi mereka itu nambah pengetahuannya, gurunya pun bisa lebih mengeksplor gitu pembelajarannya. Jadi yang tadinya anak kurang paham ditambahi pemahamannya ketika ada jam tambahan itu. Jadi lebih jam waktu belajar itu lebih mantap lah. Iya, daripada pulang jam 9 atau jam 10 jam lain, jadi nambah jam belajar gitu. Iya, seperti itu Pak. Nah, kalau selanjutnya nih Bu, kalau seberapa besar pengaruh kurikulum terhadap perkembangan sekolah ini? Kalau menurut saya sih sangat besar ya. Kalau dulu saya pertama ngajar di sini kan masih dulu kurikulum KTSP ya. Itu kan yang masih manual, serba manual, apapun manual gitu. Iya, istilahnya apa ya? Kita tuh jadinya tidak melek teknologi. Berkembang dengan kurikulum 2013 jadinya tahu gitu tuh. Jadi sangat berpengaruh. Anak pun lebih tertarik. Kalau menurut saya sebenarnya kurikulum Merdeka itu lebih bagus. Karena anak itu lebih tertarik dengan pembelajaran yang banyak menggunakan media-media teknologi. Karena saya pun sudah memakai anak-anak itu bisa memakai kuis gitu tuh yang dibuat di Quizizz dan yang lain. Itu sudah saya terapkan alhamdulillah. Jadi sangat membantu luar biasa. Cuma mungkin beban gurunya tambah banyak. Kekurangannya itu beban guru tambah banyak. Tugas guru yang harus ini makin numpuk. Tidak hanya untuk belajar anak doang di kelas. Di setiap penerapan kurikulum itu ada efek negatif dan positif juga. Iya, seperti itu. Baik untuk guru atau untuk murid, tetap aja gitu ada sedikit efek negatif. Kalau untuk murid mungkin karena di sini ya, di sini kan daerah pinggiran. Jadi untuk teknologi itu, apalagi untuk laptop ya, untuk HP aja anak masih banyak yang punya. Jadi mungkin itu ya kesulitannya. Kalau misalkan kayak saya, silakan pelajari video ini gitu kan. Yang punya HP mah gampang kan, tinggal kirim link aja, anak udah belajar. Kalau yang tidak punya HP itu kurang bisa mengikuti. Jadi kalau hanya itu di teknologi.
Mungkin itu ya Bu pertanyaan terkait tadi kita wawancara terkait kurikulum dan pembelajaran di sekolah Ibu. Untuk selanjutnya mungkin selesai Bu pertanyaannya, kemungkinan habis ini kita langsung balik ke kampus. Jadi untuk Ibu terima kasih Bu sudah bersiap sedia untuk diwawancara kita sendiri. Dari kita hanya bisa mengucapkan rasa terima kasih Bu. Semoga kita tetap sehat, kemudian hari bisa bertemu lagi. Kalau itu makasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Bima Geraha mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru SDN Lontar 3 atas ketersediaannya menerima kami dalam melakukan observasi atau wawancara. Semoga kita semua diberikan kesehatan, apalagi Bapak dan Ibu Guru yang senantiasa menerima kami. Mungkin itu dari kami selaku mahasiswa Universitas Bima Geraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.